Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiza Marta, NIM 19234058. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen pengetahuan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, konsep informasi data. Yang pertama itu membuat pengetahuan terkait pengembangan dan jasa menjadi tersedia dalam bentuk eksplisit. Yang kedua, mencapai siklus pengembangan produk baru yang lebih cepat. Yang ketiga, memfasilitasi dan mengelola inovasi dan pembelajaran organisasi. Yang keempat, mendaya ungkit keahlian orang-orang di seluruh penjuru organisasi. Yang kelima, meningkatkan keterhubungan jejaring antara pribadi internal dan juga eksternal. Yang keenam, mengelola lingkungan bisnis dan memungkinkan para karyawan untuk mendapatkan pengertian gagasan yang relevan terkait pekerjaan mereka. Dan yang keenam, mengelola modal intelektual dan aset intelektual di tempat kerja. Seterusnya, siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama itu bullet. Bullet itu maksudnya membangun, dan seterusnya itu hold, maksudnya itu memegang. Selanjutnya UC, menggunakan, dan pull, menyimpan. Selanjutnya, model manajemen pengetahuan. Yang pertama, siklus dan model. Yang pertama itu siklus dan model manajemen pengetahuan. Yang kedua, proses manajemen pengetahuan. Maksudnya itu adalah identifikasi dan aplikasi alokasi pengetahuan dan sumber pengetahuan dalam organisasi. Translasi pengetahuan berharga. Manajemen bentuk eksplisit. Kodifikasi pengetahuan sehingga memudahkan penyebaran. Disimpan dalam corporate memory. Yang ketiga, model siklus manajemen pengetahuan yang utama. Maksudnya model Z atau Mayer dan Z. Yang kedua, model Bukowitz dan Williams. Yang ketiga, model McElroy. Yang keempat itu model Wick. Yang telah diimplementasikan dan divalidasi. Komprehensif, deskripsi detail proses manajemen pengetahuan di setiap langkah. Dan seterusnya yang kelima itu siklus manajemen pengetahuan Bukowitz dan Williams. Selanjutnya, penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Yang pertama, menangkap dan kodifikasi pengetahuan. Yang kedua itu tahapan utama dalam siklus manajemen pengetahuan terintegrasi, yaitu menangkap dan menciptakan pengetahuan. Yang kedua, membagi dan menyebarkan pengetahuan. Dan yang ketiga itu mengakuisisi dan aplikasi pengetahuan. Yang ketiga, membahas tahap pertama dari siklus manajemen pengetahuan. Pengetahuan menangkap dan penciptaan, pendekatan, teknik, dan tools utama yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tacit, untuk memicu penciptaan pengetahuan baru, dan untuk selanjutnya mengatur konten ini secara sistematis atau kodifikasi.
Yang keempat, menangkap pengetahuan dalam sebuah organisasi tidak murni tentang teknologi. Bahkan banyak perusahaan menemukan bahwa T1 hanya memainkan sebagian kecil dalam memastikan informasi yang tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Yang kelima itu introduction. Menangkap pengetahuan bukanlah murni mekanistik, karena ada hubungannya dengan organisasi penemuan dan integrasi pengetahuan ke dalam pabrik dari organisasi. Selanjutnya itu penerapan pengetahuan adalah untuk yang pertama memastikan ketersediaan pengetahuan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua meningkatkan kemampuan menghasilkan solusi. Dan yang ketiga menghasilkan inovasi. Yang keempat meningkatkan kemampuan untuk mengikuti tren. Selanjutnya budaya organisasi. Yang pertama itu peran budaya organisasi dalam bentuk knowledge management. Yang kedua penularan, build it and they will come. Teknologi will replace face to face change the organizational culture. Yang ketiga budaya hal yang mendasari nilai, kepercayaan, dan kode etik yang menjadikan masyarakat komunitas. Begitu adanya budaya adalah fenomena kehidupan aktif yang diciptakan manusia bersama dan menciptakan ulang dunia tempat mereka hidup. Yang keempat, budaya organisasi adalah pola asumsi dasar ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok untuk belajar mengatasi masalah, adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berfungsi baik dan dianggap valid untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai jalan terbaik untuk menerima, berpikir, dan merasakan dalam kaitannya dengan masalah tersebut. Dan yang kelima, elemen kunci budaya organisasi. Harapan eksplisit dan implisit, perilaku anggotanya dan ritual kisah dan mitologi sejarah kelompok. Bahasa yang digunakan dalam kelompok Kacimet, perasaan ditimbulkan karena interaksi dengan orang lain atau lingkungan. Selanjutnya perangkat manajemen pengetahuan. Yang pertama itu teknologi digunakan untuk memfasilitasi komunitas kolaborasi dan manajemen konten untuk penangkapan berbagai penyebaran dan aplikasi pengetahuan yang lebih baik. Yang kedua, klasifikasi teknologi menurut KM Rubles tahun 1997 sebagai perangkat yang meningkatkan dan memungkinkan pembuatan, kodifikasi, dan transfer pengetahuan. Yang ketiga, klasifikasi teknologi menurut KM Rolet tahun 2003 berdasarkan skema. Yang pertama komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga penciptaan konten, yang keempat pengelolaan konten, yang kelima adaptasi, yang keenam learning, yang ketujuh perangkat personal, yang kedelapan kecerdasan buatan, dan yang kesembilan jaringan. Yang keempat perangkat penangkap dan penciptaan pengetahuan. Perangkat yang digunakan untuk siklus pertama yaitu perangkat penciptaan konten, yang kedua data mining dan penemuan pengetahuan, yang ketiga blogs, yang keempat perangkat pengelolaan konten.
Selanjutnya, implementasi manajemen pengetahuan atau perorangan. Secara umum, manajemen pengetahuan atau knowledge management dapat dipahami sebagai suatu langkah-langkah sistematis dalam mengelola aset intelektual atau pengetahuan dan berbagai informasi dari individu atau perorangan dan organisasi untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing dan memaksimumkan nilai tambah. Yang seterusnya, implementasi manajemen pengetahuan atau organisasi. Manajemen pengetahuan sebagai proses di mana organisasi mengumpulkan aset pengetahuan atau knowledge assets dan menggunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan pengembangan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya, strategi manajemen pengetahuan. Strategi manajemen pengetahuan di organisasi. Manajemen pengetahuan adalah tindakan sistematis untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mendistribusikan segenap jejak pengetahuan yang relevan kepada setiap anggota organisasi tersebut dengan tujuan meningkatkan daya saing organisasi. Selanjutnya, evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi Knowledge Management System atau KMS dilakukan untuk mengetahui keadaan KM portal di Kompas Gramedia saat ini dan memberikan saran yang dapat meningkatkan manfaat dan daya guna portal bagi karyawan dan perusahaan. Selanjutnya implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang, khususnya di perpustakaan. Perpustakaan juga dapat menjadi jembatan dan fasilitator dalam upaya untuk menciptakan, merekam dan menyimpan data, mengadakan dengan mengumpulkan, mengelola informasi, dan membagi pengetahuan pelestarian batik, serta menjadi lembaga yang kompetitif. Selanjutnya, konsep dasar masyarakat informasi, proses terbentuknya masyarakat informasi, serta kaitannya dengan industri. Maksudnya, dengan menjadi masyarakat informasi, maka masyarakat akan menjadi, yang pertama itu, terbuka, diiringi dengan sikap kritis dan tidak a priori. Yang kedua, demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan masyarakat informasi lebih demokratis dibandingkan masyarakat industri. Dan yang ketiga, desentralisasi kekuasaan berbagai, adanya otonomi daerah. Yang keempat itu bidang pekerjaan dari manufaktur ke jasa. Ciri pekerjaan berbasis ilmu pengetahuan, otomasi, pemecahan masalah dan inovasi. Dan yang kelima itu ketergantungan kepada ICT. Komputer merupakan tema sejawat demokrasi yang paling penting sejak ditemukan kotak suara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.